Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Eka Wulansari, mengajar di SMA Negeri 1 Pare. Sekarang saya sedang menempuh calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, seorang aktivis pergerakan nasional dan pelopor pendidikan sejak zaman kolonial. Hari lahir Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei 1889, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Sifat dan bentuk merupakan kodrat alam, sedangkan isi dan irama merupakan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia, bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti adalah perpaduan cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya seperti yang nampak pada gambar. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun ide dan gagasan, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, guru berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, guru harus bisa menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter peserta didik. Yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran. Pendidikan berpihak kepada peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Yang pertama, peserta didik bisa berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, pemanfaatan penggunaan gadget untuk melakukan eksplorasi materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menampilkan hasil dari kegiatan mereka berdiskusi. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami yang melatih jiwa kemandirian dan gotong royong, ada kegiatan pramuka, PIKR, dan pecinta alam. Kegiatan pembiasaan di sekolah yang telah kami laksanakan selama ini, yang pertama ada upacara bendera, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga salim kepada Bapak Ibu Guru. Pembelajaran inovatif yang telah saya laksanakan dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik,
melakukan pretest dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz, melaksanakan pembelajaran dengan gunting tempel dan menjodohkan. Tantangan yang saya hadapi yakni kondisi jumlah peserta didik yang banyak, jumlah kelas yang diampu guru sangat banyak, dan intensitas melakukan tatap muka 1 minggu 2 kali. Selain itu, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh. Strategi untuk menghadapi tantangan yang ada, yang pertama, guru tidak pernah bosan memberikan contoh keteladanan kepada peserta didik. Yang kedua, menuntun dan memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan alam. Yang ketiga, guru menggunakan model pembelajaran yang variatif dan berpusat kepada peserta didik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan pemahaman guru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.